Shalom, selamat pagi saudara. Saya berharap kita ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa bersama-sama hadir di rumah ini Tuhan. Dan kami mau menikmati Engkau beribadah Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, setiap jiwa yang ada dalam ruangan ini, mungkin yang sedang dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat, atau dalam keadaan yang seperti apapun Tuhan. Engkau akan menilik hati kami. Engkau akan berbicara untuk setiap hati kami Tuhan. Dan Engkau akan menyegarkan kami Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Puji-pujian, persembahan, perpuluhan Tuhan. Yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan hadirat-Mu, kami menikmati ibadah ini Tuhan. Mulai dari awal sampai akhirnya Tuhan. Dan nanti Tuhan kami akan juga masuk dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Engkau telah siapkan kami Tuhan. Engkau telah mempersiapkan kehidupan kami Tuhan untuk bisa menerima sakramen yang kudus itu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, beribadah, menikmati bersama-sama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Siap, amin. Saya rindu yang siap, kita mau angkat tangan, kita sama-sama kita tahan di udara. Kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, amin, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sukacita di hati, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan.
kenapa memuji Tuhan, amin. Ketika dia ada dalam hidup kita tidak akan sama lagi, amin saudara. Kaulah satu-satunya, come on. Hey, tepuk tangan lagi ya. akan sama ketika kita punya Tuhan, amin saudara. Dia Allah yang selalu memberikan kasih yang baru setiap hari buat kita. Selalu memberikan anugerahnya yang baru setiap hari untuk kita.
Dia adalah Bapa yang gak pernah melupakan kita dan dia juga Bapa yang gak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Mari pagi hari ini kita mau bersyukur. Kita mau bernyanyi, kita mau menaikkan pujian yang terindah buat Bapa kita, Tuhan Allah kita yang terbaik. Amin. Hanya mengucap syukur karena Engkau Allah kami Tuhan. Kami mau bawa pujian terbaik dari kami. Yang kami punya hanya buat Engkau Tuhan. Mari katakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku. Mencintai Engkau Bapa. Cuma mau bawa syukur kami yang terbaik hanya buat Engkau Tuhan. Mari katakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa
sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai bersarimu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai bersarimu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesus. Kau sangat kucinta, oh Yesus. Kau sangat kucinta, oh Sungguh kami sayang sama Engkau Tuhan. Sungguh kami cinta sama Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami. Sudah karena Engkau Allah kami. Kami sayang sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rindu semua pujian penyembahan kami. Itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan bisa jadi berkat juga buat kami. Dalam menghadapi kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu kami punya Engkau Tuhan. Yang bisa kami pegang. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Allah mau berkati persembahan ini supaya bisa jadi berkat Tuhan. Ajar kami juga untuk kami bisa memberikan yang terbaik. Seperti Engkau sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, amin. Silakan duduk dan memberikan persembahan. Selamat siang jemaat semua. Kami dari Sion 2 ingin menyanyikan sebuah pujian. Di mana pujian ini mengingatkan kembali kepada kita untuk merenungkan apa tujuan kita dalam hidup ini. Atas kasih karunia yang telah Tuhan berikan pada kita. Yaitu untuk selalu hidup di dalam Yesus. Terima kasih. Lahir tumbuh menikah dan
Shalom, selamat pagi saudara. Terima kasih untuk Sion 2 yang telah mempersembahkan pujian. Mari sebelum firman Tuhan kita akan berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih untuk kami bisa berbagian Tuhan, kami bisa bersama-sama Tuhan terlibat di dalam persembahan dan perpuluhan. Kiranya segala yang kami berikan dalam persembahan dan perpuluhan itu Tuhan dipakai untuk kerajaan Engkau. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengurusnya Tuhan, orang-orang yang akan menempatkannya setiap bagian dari persembahan dan perpuluhan tadi. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka, Engkau yang menuntun mereka sehingga kerajaan-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan juga mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, ajar setiap pribadi Tuhan untuk duduk tenang dan menyerap setiap apa yang Engkau katakan Tuhan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan itu ada dalam hati kami, tersimpan dalam hati kami, dan kami melakukan firman-Mu itu Tuhan. Kami mengucap syukur kiranya Engkau menolong hamba-Mu Tuhan yang lemah ini Tuhan. Engkau yang akan berbicara sendiri untuk setiap pribadi. Kiranya Engkau akan terus ada di tengah-tengah kami dalam ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang cinta Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin, amin. Selamat pagi sekali lagi saudara. Nah, ini sudah akhir bulan lagi ya saudara ya. Kita hari Selasa kita masuk ke bulan yang baru. Dan bulan September ini kita memang belajar tentang nilai-nilai yang dibangun di dalam keluarga Tuhan. Nah saudara, minggu pertama kita menyelaraskan bagaimana firman Tuhan dengan perkembangan nilai-nilai yang modern saat ini. Kemudian kita belajar tentang komunikasi, kita sudah belajar tentang kasih, kita sudah belajar tentang pengampunan. Nah terakhir adalah tentang mengelola konflik dalam rumah tangga. Nah, sebenarnya bisa dipakai juga dalam kehidupan kita. Karena setiap kita tidak akan lepas daripada konflik. Konflik bermacam-macam dan juga penyebabnya dan kemudian hasilnya juga bermacam-macam. Tetapi konflik dalam rumah tangga pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang marah yang di dalam konflik itu saudara. Tentu saja buat saudara yang dalam rumah tangga katakan saya akan belum menikah. Jangan lupa Anda sudah di dalam rumah tangga, ada ayah ibu, ada adik kakak dan lain sebagainya. Jadi semua orang di dalam ruangan ini ada di dalam rumah tangga. Dan di dalam rumah tangga hampir dapat dipastikan pasti ada konflik. Nah konflik di dalamnya adalah tentang marah ya sebenarnya. Saudara, pertanyaan yang paling besar adalah mungkin paling umum. Apakah orang Kristen boleh marah? Ya, karena di dalam firman Tuhan juga itu banyak tokoh-tokoh yang marah. Gitunya ada Musa, Elia, Nehemia, Saul, Daud, Yunus, Paulus, Yesus sendiri marah. Musa ketika turun dari, ketika dia bertemu dengan Tuhan di gunung itu. Kemudian dia membawa 10 perintah Tuhan. Dia melihat bangsanya sudah menyembah kepada Allah yang lain. Sudah membuat lembu emas. Musa marah di situ. Elia setelah melawan nabi-nabi Baal, dia marah dan frustasi. Setelahnya Elia mengalami kemarahan. Nehemia melihat orang-orang bangsa Israel merendahkan satu bangsanya. Bahkan sempat untuk menjual satu bangsanya menjadi budak. Nehemia marah untuk ketidakadilan itu. Saul marah ketika orang-orang Israel mengeluh-ngeluhkan Daud. Ya, lebih daripada dia. Saul marah, mengalami kemarahan. Daud juga marah ketika Nathan mengatakan bahwa ada orang kaya yang mau makan ternak orang miskin. Dia marah, pada itu dirinya sendiri. Tetapi Daud juga mengalami kemarahan juga. Yunus juga mengalami kemarahan dia. Dia sebel hatinya. Dia mangkel karena bangsa Niniwe yang kejam yang jadi musuh orang Israel. Allah menerima pertobatannya. Allah tidak menghukum bangsa itu. Yunus marah juga. Paulus marah juga ketika orang-orang Galatia menerima ajaran-ajaran palsu dan berbalik daripada ajaran Injil yang sejati. Paulus marah. Dan Yesus, mungkin ini semua orang katakan Yesus juga marah. Yesus membalik-balikan meja-meja penukaran uang dan penjualan binatang-binatang di bait Allah. Dan banyak orang marah di dalam firman Tuhan ini. Dengan berbagai macam konteks, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam peristiwa dan kisah di dalamnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah
Kapan saya boleh marah? Di mana saya boleh marah? Kenapa saya marah? Untuk apa saya marah? Kita tidak pernah memikirkan itu. Kita hanya marah saja. Nah, kita akan membahas, saudara ya. Nah, marah adalah emosi alami manusia. Ya, sama dengan sedih, takut, gembira. Itulah emosi yang Allah sematkan kepada manusia. Emosi sebenarnya membantu kita ketika kita berkomunikasi, mengungkapkan perasaan saat komunikasi, membantu saat mengambil keputusan atau dalam bahaya. Emosi membantu kita. Jadi emosi disematkan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen adalah untuk membantu mereka. Untuk memelihatkan ekspresi, ya kesedihan, ketakutan, gembira gitu ya. Kalau lihat orang ngobrol di depan kita mukanya ketekuk-ketekuk, wah ini lagi gembira. Tidak mungkin saudara. Saudara akan melihat bahwa ini lagi sedih gitu ya. Atau dalam keadaan lagi kedukaan, dia cengar-cengir sendiri, wah dia lagi berduka rasanya. Kayaknya enggak gitu ya. Dia mungkin stres mungkin seperti itu. Karena konteksnya tidak sama. Nah, emosi membantu kita ketika kita berkomunikasi dan memperlihatkan bagaimana keadaan kita kepada orang lain. Jadi emosi itu ada gunanya, sangat berguna. Nah, karena marah adalah salah satu emosi yang Allah sematkan di dalam diri manusia, sama dengan emosi-emosi lainnya. Maka tentu saja marah boleh, karena Allah menyematkan. Mungkin kalimat tepatnya adalah manusia bisa marah. Saudara, pertanyaan tadi kapan saya bisa marah, di mana saya bisa marah, kenapa saya marah, untuk apa saya marah, apa tujuannya dari marah itu. Izinkan saya membuat sebuah analogi. Ya, analogi tidak selalu tepat saudara ya. Analogi ini adalah analogi tentang potensi yang tadi Allah sematkan di dalam manusia. Nah, saya melihatnya sama seperti mobil ketika dirancangkan. Tentu saja mobil bukan manusia. Manusia tidak sama dengan mobil. Tetapi mobil disematkan ada potensi-potensi bagus di dalamnya. Ada fitur AC. Benar saudara? Di mobil saudara mungkin ada AC. Kalaupun enggak, sekarang ada Grab juga, kita merasakan AC juga dalam sebuah mobil ya. Ada power window gitu ya, ketika dibuka dari depan itu semuanya jendela bisa buka semuanya. Ada central lock dicetrekin sama si supirnya, satu mobil itu kekunci semua pintunya. Ada potensi-potensi dari penciptanya menyematkan sebuah fasilitas-fasilitas di dalam mobil itu. Ada rear kamera di belakang, kita bisa melihatnya. Ada eco kalau saudara mobil-mobil sekarang mungkin kebanyakan ketika gas saudara manteng, lalu dia muncul lampunya eco gitu ya. Bukan namanya jadi Pak Eko, bukan. Itu adalah ekonomis sebenarnya. Jadi pembakarannya ekonomis seperti itu gitu ya. Dan diberikan banyak, disematkan hal-hal yang hebat gitu ya. Ada peredam getaran, ada lihat kalau saudara di TikTok dan lain sebagainya. Sudah melihat ada jalan yang renju tapi mobilnya tetap lurus saja. Bannya yang naik turun tapi mobilnya lurus. Wah itu kayaknya bisa orang migrain, orang lagi sakit kepala nggak apa-apa tuh lewat jalan situ karena ada dia peredam getaran. Dan yang paling hebat adalah mobil bisa diciptakan untuk membuat kecepatan yang tinggi. Benar? Dan ini salah satu yang disematkan di dalam mobil. Nah, saya mengambil contoh Avanza saja, mungkin ya mobil yang paling umum ya, Avanza karena kalau Lamborghini mungkin tidak ada yang memiliki Lamborghini di tempat ini ya. Avanza lah yang paling umum ya. Saya tidak sedang menjadi brand ambassador juga, saya juga tidak dibayar sama Toyota gitu. Tetapi saya melihatnya, saya mencari di Google, Avanza 1,3E itu kecepatannya sekitar 140 sampai 170 km per jam. Jadi kalau dibejek itu si gasnya itu bisa 140 sampai 170 km per jam gitu ya. Bahkan kalau Avanza Veloz bisa sampai 180 km per jam. Nah ini disematkan sebuah potensi yang besar untuk dia bisa ngebut. Nih saya bandingkan dengan pesawat Cessna, pesawat kecil ya. Pesawat kecil ada namanya take off speed, yaitu kecepatan untuk dia bisa ngangkat. Itu cuma 95 sampai 110 km per jam. Jadi kalau Avanza saudara dikasih baling-baling, dikasih sayap, terbang itu mobil. Tapi kan enggak gitu ya, enggak kayak gitu. Nah mobil Avanza lebih cepat daripada Cessna untuk bisa terbang saudara. Dan punya kecepatan, disematkan untuk bisa lari sampai ya 140 lah, jangan 170 ya, terlalu berbahaya, 140 saja. Tapi pertanyaannya,
Kapan saya boleh menginjak gas 140 km per jam? Di mana saya boleh menginjak 140 km per jam? Benar saudara? Kenapa saya harus menginjak 140 km per jam? Dan untuk apa saya menginjak 140 km per jam? Saudara, apakah mobil itu bisa untuk ngebut? Bisa. Apakah mobil itu boleh? Boleh. Pertanyaannya adalah kapan? Ya benar. Enggak setiap saat 140 km per jam. Benar saudara? Saudara keluarkan mobil saudara dari garasi saudara. Diinjak 140 km per jam saudara. Itu tetangga jebol semua saudara. Saudara keluar dari komplek perumahan saudara. 140 km per jam itu satpam ngamuk-ngamuk itu keluar semuanya. Saudara lewat pasar baru 140 km, itu saudara langsung masuk saudara. Masuk dalam IG, story, dalam TikTok. Jadi masalah saudara. Tidak setiap saat kita 140 km dibejek habis saudara. Kita harus tahu, mobil itu bisa, mobil itu boleh sampai di sana. Bahkan di jalan tol sendiri, dia tidak harus 140 km per jam, betul saudara? Kita tidak harus selalu seperti itu. Nah, kenapa? Karena jika mobil berlari dengan 140 km per jam itu berbahaya. Tidak hanya membahayakan sopir, tetapi membahayakan juga orang-orang di sekitarnya. Sama ketika emosi kita tidak bisa dibejek semuanya. Semua hal, semua tempat, semua keadaan kita bejek dengan marah. Kita bejek dengan sedih semuanya. Kita bejek dengan sukacita terus. Kita sedang ada di rumah duka. Tahan dulu supaya tidak sukacitanya terlalu kelihatan gitu ya. Ini lagi nangis-nangis kita ketawa-ketawa. Kita nggak semua tempat bisa memakai semua emosi itu. Semua emosi itu ada tempatnya. Dan termasuk ketika dalam konflik rumah tangga, ketika dalam konflik, ketika dalam kemarahan. Kita harus menempatkannya dengan baik-baik. Kita boleh bejek itu gas sampai 140 km per jam dengan mulus, tetapi juga harus dengan aman. Benar, saudara setuju semuanya? Atau saudara tidak memperhitungkan keamanan, pokoknya nama 140 km per jam? Tidak, kita akan memikirkannya. Nah saudara, mobil yang kapan saja, di mana saja, dan entah kenapa ngebut terus, adalah mobil yang memerlukan perbaikan, saudara. Atau motor, saudara ya. Motor ini ketika masuk gigi, ceklek langsung 140 km per jam. Itu motor rusak namanya, saudara. Dan harus diperbaiki. Nah setiap kita ketika ada permasalahan, ketika ada segala sesuatu, ketika ceklek masuk giginya, langsung marah. Itu perlu ke bengkel, saudara. Itu perlu perbaikan. Nah saya menganalogikan seperti itu, memang manusia bukan mobil, tetapi saya melihat bahwa di dalam potensi manusia kita tidak selalu akan seperti itu. Di dalam psikologi kemarahan adalah emosi dasar yang dirasakan oleh manusia sebagai respon terhadap ancaman. Ketika kita terancam, ketika kita melihat ketidakadilan, sama tadi seperti Nehemia melihat ketidakadilan. Ketika kita frustasi, sama seperti tadi Elia juga mengalami frustasi, stres, kelelahan. Ketika kita trauma, ketika ada hormonal juga, ketika pengaruh lingkungan juga membuatnya, kita harus mencegah itu tidak serta-merta membuat kita marah. Memang ada yang banyak faktor membuat manusia menjadi marah, gitu ya, menjadi mudah marah. Tetapi tidak serta-merta kita meloloskan semuanya itu, ya. Ketika ada fasilitas mobil juga tadi, kita tidak selalu seperti itu menggunakannya. Mungkin ketika mobil diparkir ya tidak usah AC-nya dinyalakan. Kenapa juga AC-nya dinyalakan? Nyalakan terus gitu ya. Kan enggak juga, ketika mobil mati ya mati saja gitu ya. Tidak usah dinyalakan AC-nya. Nah, konflik yang menyebabkan ketegangan yang berujung kemarahan memerlukan penanganan yang benar. Nah hari ini kita akan belajar, kita melihat 3 nasihat firman Tuhan mengenai kemarahan. Bagaimana firman Tuhan melihat kemarahan itu. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan ini banyak sekali tokoh-tokoh tadi yang mengalami kemarahan. Tapi hari ini kita akan belajar saja bagaimana ketika kita handle kemarahan itu. Apakah kemarahan itu dilarang oleh firman Tuhan, disematkan oleh Tuhan. Tapi dilarang adalah ketika menjadi amarah. Ketika tidak terkendali. Ketika kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan dengan benar. Itu menjadi masalah, saudara. Nah, yang pertama firman Tuhan mengajarkan tentang tunda kemarahan kita. Mari kita buka dalam Yakobus yang 1 ayat 19 sampai 20. Atau bisa ditayangkan. Yakobus yang pertama.
Saya baca saja ya. Yakobus 1 ayat 19-20. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sekali ayat yang 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Firman Tuhan yang pertama adalah jangan cepat-cepat marah. Cepat dengar, tahan omongan, jangan cepat marah. Karena dikatakan bahwa amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tunda untuk marah, perhatikan penyebabnya. Kenapa alasan kita marah? Kenapa kita perlu marah? Kita kadang-kadang tidak pernah merenungkan sejenak. Tadi katakan bahwa kemarahan adalah dirasakan sebagai respon. Ketika ada sesuatu di dalam kehidupan kita, lalu kita merespon salah satunya dengan marah, ya bisa sedih, bisa duka cita, bisa takut, bisa segala macam. Nah, ketika ada respon dari luar lalu kita meresponnya dengan marah, kita harus mempertanyakan terlebih dahulu, kenapa saya marah? Apa tujuannya ketika saya harus marah? Kita tidak pernah memperhitungkan itu, bukan? Ketika ada respon dari luar, ketika ada impuls dari luar, rangsangan dari luar, kita langsung meresponnya. Nah, kebanyakan kita mungkin responnya marah-marah. Benar Bapak-bapak? Tidak, tentu ibu-ibu ya. Dua-duanya, bapak-bapak dan ibu-ibunya. Nah, di rumah, di orang-orang yang kita kasihi, kita sering kali melakukan itu. Karena dianggapnya ini orang yang paling saya sayangi. Karena kamu kan udah tahu bahwa aku tuh sayang banget sama kamu gitu. Kamu tuh udah disayang banget. Karena disayang banget, ketika aku marah pun, kamu tahu di dalam kemarahan itu ada sayang aku. Maka kita marah sejadi-jadinya buat dia. Benar, kita melakukan itu. Kita tidak memikirkan apa damage-nya, apa kerusakan yang dihasilkan. Kita cuma tahunya kamu tuh sayang aku tuh sayang kamu. Maka marahku akan habis-habisan buat kamu. Itu orang yang paling disayang, orang yang paling menderita di rumah, benar? Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Kita kebalik, tapi oke lah, tidak usah ngomong seperti itu ya. Kita mungkin melakukannya, tapi kita harusnya menunda kemarahan, kita mencari penyebabnya, alasannya kenapa kita marah. Saudara, kita pernah merenungkan tentang niat, cara, dan tujuan. Ketika ada sesuatu impuls dari luar, rangsangan dari luar, kita langsung niatnya apa? Saya niatnya untuk marah nih. Oke, niatnya saya mau marah. Nah, cara marahnya gimana nih? Kita tidak pernah mikirkan. Nah, tujuannya apa setelah marah? Kita tidak mikirkan. Yang penting marah duluan. Setelah marah baru dipikir, saya niatnya apa ya? Caranya kumaha hanya setelah si bapak udah nangis, terisak-isak di pojok rumahan karena dimarahin sama ibunya, sama istrinya. Saudara, mari kita bisa menunda, firman Tuhan katakan menunda. Menunda bagaimana? Cuma tidak hanya tinggal diam saja, tapi mempertanyakan. Menunda bukan hanya narik nafas, exhale, inhale, exhale, tarik nafas, buang nafas untuk memberikan jeda waktu. Tetapi kita memikirkan, kenapa saya marah? Buat apa saya marah? Apakah ini waktu yang tepat untuk saya untuk marah? Kita tidak pernah memperhitungkan itu. Ya, nanti lagi ya, setelah ini ya, setelah ibadah ini. Boleh ketika ketemu seseorang, tarik nafas, keluarkan nafas, mulai pikir, kenapa saya harus marah? Buat apa saya marah? Apa tujuan dari kemarahan saya, saudara? Ketika kita menundanya, emosi menurun, biasanya sih terjadi perubahan ya. Kita lebih tenang, pikiran lebih jernih, benar saudara, Bapak Ibu? Nah, berapa waktu yang lalu ini, beberapa minggu ini ada ibu-ibu di TikTok, mungkin Bapak Ibu saudara kalau sebagai TikTokers, sebagai penikmat TikTok atau IG story dan lain sebagainya. Ada ibu-ibu di Bekasi yang marah-marah karena tetangganya mau berdoa. Dia gak boleh katakan, gak boleh, harus ada izinnya ketika berdoa. Dia naik dengan suara yang tinggi, di videoin gitu ya, wah. Bam, marah. Berapa hari kemudian saya begini, minta maaf. Saya Triyono Mulyoguno, saya dengan ini mau menyatakan maaf. Dia tidak memikirkan. Dia tidak memikirkan niatnya, caranya, tujuannya. Dia asal marah saja. Lihat hasilnya. Saya percaya ibu itu tidak inhale, exhale dulu. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan. Konflik di dalam rumah tangga, ada perbedaan pendapat, benar? Dan perbedaan pendapat itu pasti.
Suami istri tidak mungkin bajunya senang garis-garis dua-duanya. Mungkin senang bajunya garis-garis, tapi yang satu senang warna merah, yang satu abu-abu. Yang satu sepatunya senangnya lancip, yang satu nggak pakai sepatu misalnya gitu ya. Dan semua orang pasti punya perbedaan. Dan ketika itu menjadi sumber konflik, harusnya kita mulai merenungkan kembali. Gitu ya. Apa caranya, bagaimana dan alasan lain sebagainya, saudara. Saudara yang ikut Twitter atau YouTube mungkin ada Fufu Fafa, Fufu Fafa, ada yang mengikuti Fufu Fafa sampai sekarang kita tidak tahu siapa itu Fufu Fafa gitu ya. Tidak ada pernyataan resmi siapa Fufu Fafa. Tetapi Fufu Fafa itu menuliskan sesuatu 10-12 tahun yang lalu. Saudara bayangkan, 10-12 tahun yang lalu dia mengetik sesuatu di Kaskus, dia mengetik sesuatu di Twitter, dia upload di dunia maya dan gak bisa dihapus. Dan orang sudah tahu semuanya. Ketika dia menulis itu mungkin dia dengan kegeraman, dengan amarah, dengan kejengkelan dan lain sebagainya. Dia tidak tahu bahwa itu berdampak. Dia tidak inhale, exhale. Dia tidak mempertanyakan kenapa dia marah. Kenapa dia menuliskan itu. Hasilnya sekarang heboh se-Indonesia. 10 tahun yang lalu saudara bayangkan. Itu damage-nya luar biasa. Orang tidak memperhitungkan damage dari kemarahan itu. Ada juga gubernur-gubernur yang minta maaf karena twitterannya berapa tahun yang lalu. Minta maaf, maksud saya bukan begitu twitternya. Sudah terlambat Bapak, sudah di-upload, sudah ada di dunia maya. Betapa orang tidak hati-hati dengan tulisan, dengan jempolnya, dengan kata-katanya. Dengan damage yang akan dihasilkan, dengan kerusakan yang asal dihasilkan. Dari kemarahan, dari kejengkelan, dari orang tidak mempertimbangkan sesuatu. Ya, untuk apa yang dia marahi itu. Nah ada satu kisah yang cukup hebat tahun 1962, mungkin sebagian besar dari kita sudah lahir. Tahun 62 ketika Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba. Itu hanya sekitar 90 mil dari Amerika, dari Florida. Dekat banget Kuba dengan Florida itu 140 sekian kilometer lah. Dari sini ke Jakarta kurang lebih dekat kayak gitu. Dan itu rudal nuklir. Wah panas pada waktu itu. Hampir pijit-pijitan tombol itu harus nuklir, itu perang nuklir tuh. Kejadian Soviet menempatkan dekat dengan Amerika. Apa tujuannya? Wah marah-marah satu orang itu. Tapi pada waktu itu John F. Kennedy dan Nikita Khrushchev itu memikirkan untuk menunda kemarahan. Mereka ngobrol, mereka bernegosiasi dan tidak terjadi sesuatu. Coba bayangkan kalau pada saat itu mereka tidak memikirkan itu. Mereka asal pijit aja tombol itu. Amerika mungkin sudah tidak ada. Ya, mungkin Kuba sudah hilang. Mungkin Indonesia cuma sebagian besar. Tinggal di Timor aja, tinggal di Irian saja semuanya ikutan. Habis mungkin. Tapi lihat ketika ada orang yang menunda kemarahan. Itu menahan supaya tidak terjadi kerusakan yang begitu besar. Kita sering kali salah dalam hitung-hitungan. Ya, kita sering kali salah menempatkan ego kita. Ketika kita marah maka yang ditinggikan yang pertama adalah ego saya. Kita tidak memikirkan yang lainnya. Apa yang terjadi ketika Nikita Khrushchev atau John F. Kennedy pada waktu itu memikirkan hanya egonya saja. Satu Amerika hilang mungkin, satu Kuba mungkin hilang pada waktu itu. Lihat betapa besar kerusakan ketika kita tidak mempertimbangkan untuk menyatakan sesuatu. Ketika kita marah, ketika kita mengeluarkan sesuatu yang beraroma amarah seperti itu saudara. Maka firman Tuhan tepat pada pagi hari ini. Jangan cepat marah. Cepat dengar, lambat berbicara, dan lambat untuk marah. Karena apa? Tidak mengerjakan kebenaran di dalam firman Tuhan. Banyak dari kita yang ditinggikan adalah egonya. Di dalam rumah itu egonya. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan yang salah sebetulnya. Tapi tetap yang penting menang duluan egonya. Lihat kerusakannya begitu besar. Jadi firman Tuhan yang pertama adalah tadi menahan kemarahan. Yang kedua adalah segera berhenti marah. Nah ini yang paling cocok nih buat bapak-bapak ibu-ibu. Karena kita kan latihannya untuk menunda itu gagal terus nih gitu ya. Udah keburu marah. Oke lah ini yang pertamanya saringan pertama gagal udah keburu marah. Maka yang kedua adalah berhenti dengan segera dari kemarahan. Itu mari kita baca dalam Efesus yang ke-4, 26, 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 saya akan bacakan. Apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini ayat luar biasa. Jangan matahari terbenam sebelum reda amarahmu. Mungkin enggak?
Jadi hari itu cukup panjang karena mataharinya nggak turun sebelum reda amarah kita, nggak mungkin sebenarnya ya. Ini saking benar-benarnya berbahayanya sampai dikalimatkan demikian. Jangan matahari turun sebelum reda amarahmu. Ya nggak mungkin lah. Artinya jangan sampai keburu sore dan kita masih tetap dalam keadaan marah. Intinya bukan masalah jamnya. Oh jamnya jam berapa kalau gitu sorenya gitu ya. Jam 5 atau jam 6. Saya mah jam 6:30 aja. Bukan masalah jamnya. Tetapi masalah durasinya yang diperpendek. Jangan terlibat dalam kemarahan yang berkepanjangan. Kalau bisa ketika sudah malam tiba, masalah tentang kemarahan itu selesai. Diselesaikan. Tidak menyimpannya. Seringkali kita senang untuk menyimpan kemarahan. Kita menyimpannya. Lalu kita seperti kucing yang dipelihara di dalam hati kita, dielus-elus. Suatu saat dibuka lagi, diungkap lagi, dielus-elus, disimpan gitu ya. Terus ya dinikmati lagi marahnya. Saudara, amarah yang dipendam itu membuat kita memiliki kesempatan-kesempatan untuk memunculkan kegeraman di dalam hati kita. Kita tidak bisa menyimpan marah begitu lama. Lama-lama tidak bisa menyimpan lama-lama marah. Marah berkepanjangan karena dendam, ketidakpuasan. Menyimpan marah membuat menjadi kegeraman di dalam hati. Memberi kesempatan kepadanya untuk memikirkan. Benar, ketika kita dalam keadaan marah kita berpikir tidak sehat. Kita membuat skenario, benar Bapak Ibu, benar. Wah si gana si papa kieu, wah si gana baheulana kitu da, benar gitu. Wah si mamah kieu, wah si gana rek aya kieu gitu. Benar. Kita membuat skenario jahat. Kita membuat karikatur jahat. Oh, ini kayaknya enggak benar nih. Ini mau gini, mau kenapa? Karena ada kegeraman di dalamnya. Maka firman Tuhan katakan berhenti daripada itu. Jangan membuat iblis punya kesempatan untuk merancangkan sesuatu yang lebih buruk lagi. Ya. Dalam amarah gitu mungkin ada amarah yang tidak tepat. Lalu kita menyimpannya, amarah yang tidak tepat itu menghasilkan amarah-amarah yang dosa-dosa yang lainnya. Kita menyimpulkan sesuatu, kita mengkarikaturkan orang lain. Kita merancang-rancangkan yang buruk karena ada sesuatu dalam hati kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Apakah ada sesuatu yang masih tersimpan, mendongkol. Saya masih dongkol tuh sama dia. Udah sekitar 40 tahun ini saya mendongkol terus sama dia. Waduh 40 tahun saudara itu dipelihara itu. Gitu ya kalau marah itu beranak cucu. Udah punya cucu itu gitu ya. Marah itu karena kita pelihara. Saya tidak pernah lupa akan itu. Dan saya terus marah. Kalau saya ingat itu saya terus marah. Firman Tuhan katakan jangan matahari terbenam sebelum mereda amarahmu. Kita harus berhenti dari itu. Sudahi marah dengan cepat. Itu memberikan kesempatan kepada dua belah pihak, kepada suami istri untuk memulihkan emosi dan menyehatkan kembali pikiran. Saudara, Nelson Mandela menuliskan sesuatu yang bagus sekali. As I walk out the door toward the gate that would lead to my freedom, I know if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I still be in prison. Ketika waktu itu Nelson Mandela di penjara. Dia adalah yang menentang politik apartheid di Afrika. Afrika apa aja? Utara, selatan, barat, timur. Politik itu rasis banget. Dan memisahkan orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Itu memiliki strata yang berbeda. Lalu Nelson Mandela tidak setuju dengan itu. Dia menentang itu. Dia dihabisi. Dia dipenjara dengan tanpa pengadilan dan lain sebagainya. Dia mendapatkan kesulitan. Bahkan di penjara dia dihinakan. Bahkan dia mendapatkan penganiayaan. Dan dipermalukan sedemikian rupa. Nah ketika dibebaskan ada kesempatan dia untuk membalas dendam itu. Karena dia udah bebas. Mungkin dia juga jadi bisa berkuasa karena dia dipilih secara demokratis di Afrika itu untuk bisa menjadi pemimpin. Tetapi dia katakan, saat aku keluar dari pintu penjara menuju gerbang yang akan membawaku kepada pembebasan, aku tahu jika aku tidak meninggalkan kepahitan dan kebencianku, aku akan tetap di dalam penjara. Ya saudara, lihat saudara. Kalau kita punya kepahitan dan kebencian di dalamnya, kita tetap ada dalam penjara. Jika kita masih punya kemarahan selama 40 tahun tadi, kita sudah terpenjara di dalamnya. Maka firman Tuhan menasihatkan kepada kita, mari segera sudahi amarah itu.
Bahkan sebelum matahari terbenam kau harusnya reda amarah itu. Bereskan itu. Tidak lagi ada amarah di dalamnya. Tidak ada lagi kebencian di dalamnya. Tidak ada lagi kegeraman di dalamnya. Ya, saudara, kita harus memiliki semangat untuk hidup yang lebih sehat, hidup lebih baik, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, hidup yang kudus. Di antaranya adalah tidak lagi memiliki kemarahan, kegeraman di dalam hati kita. Tahun 1982 terjadi perang Falkland, perang antara Inggris dan Argentina. 92 saya kira semua sudah lahir di tempat ini. Mungkin ada juga yang belum lahir, teman saya belum lahir 84. Saya kamu tidak ngikutin perang Falkland, seru loh. Gitu ya. Perang kok seru. Nah, pada perang itu ada junta militer dari Argentina yang hendak mengakuisisi kepulauan Falkland. Itu milik Inggris. Nah, terjadi ketegangan. Lalu pada waktu itu Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher membuat strategi. Dia membuat serangan cepat. Perang itu hanya 10 minggu saja. Tidak lebih, 10 minggu saja. Dia menggunakan bom-bom yang kecil. Dia tidak merusakkan fasilitas-fasilitas sipil. Dia hanya merusakkan fasilitas-fasilitas militer saja. Lalu dia menyerang kepulauan itu dengan cepat, dengan segera. Lalu ketika sudah terkuasai, dia segera melakukan perjanjian bilateral. Dia langsung datang, dia langsung ngobrol, dia langsung berdiskusi. Dia langsung rapat, dia langsung melakukan pendekatan-pendekatan. Dia hanya melemahkan fasilitas-fasilitas militer supaya tidak perang berlanjut. Tetapi dia tidak meneruskan untuk menyerang Argentina secara keseluruhan. Tidak seperti itu. Tapi dia segera mempersempit amarah. Dia segera memperkecil konflik antara Inggris dan Argentina. 10 minggu saja lalu beres. Apa yang Margaret kerjakan adalah sama seperti dengan firman Tuhan. Dia sesegera mungkin untuk memperpendek masa marah kita. Ya, mungkin harus dicoba. Pulang dari sini dicoba. Ketika kita marah. Tadi sebelum mulai marah kita sudah memikirkan. Kita udah marah nih. Oke, kita akan marah dengan cepat. Saya marahan dengan istri saya paling 5 menit. 5 menit. Dan ketika ada satu kode dilontarkan, pasti yang lain akan menangkap, oh kode mau udahan nih, gitu marahnya. Jadi ketika Pak guntreng-guntreng rame, biasanya rame yang hal-hal sepele lah. Kenapa pintu garasi lupa ditutup gitu. Itu jadi masalah besar, saudara. Pintu garasi nggak lupa ditutup, masalah besar itu. Dunia akan berakhir kalau pintu garasi nggak ditutup. Oh, kita ribut gitu ya. Aduh, poho atau bla 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 bla. Berhenti sejenak terus. Makan apa kita? Terus dia tahu, oh ini mau berdamai ini. Oh hari ini kita nggak makan gitu. Ya harus kita damai gitu ya. Tetapi kami ingin segera suasana itu pergi. Saya tidak mau lagi ada suasana seperti itu. Dengan satu sinyal pendek saja. Dua-duanya bisa langsung tahu ini mau udahan marahannya. Karena marahan gak enak. Gitu ya, secepat itu. Kalau bisa di bawah 5 menit. Saudara, tantangan saya 5 menit ya. Saudara harus 4 menit. Saya marahannya beres gitu. Saudara, mari segera menghentikan kemarahan. Karena ketika kita menghentikan kemarahan, kita menghentikan daya rusaknya. Nah, ingat tadi, daya rusaknya. Fufu Fafa tadi. Ibu-ibu di Bekasi tadi. Coba kepala-kepala daerah, gubernur-gubernur yang keburu kelepasan mencuit sesuatu. Itu daya rusaknya hebat. Bertahun-tahun kemudian, 10 tahun, 12 tahun masih kerasa. Coba saudara, pertimbangkan ini. Persempit pada waktu itu, bijaksana. Mengelola jempol saudara liar semuanya. Itu dilatih semuanya saudara. Ketik, delete. Jangan send saudara ya. Ketik, delete. Ini mah ketik, send. Belum apa-apa udah di send, kosong gitu ya. Saking rusuh yang gerak nge-send. Nanti saudara boleh ketik sebanyak 4 paragraf, 5 folio. Banyak, udah gitu delete saudara. Jangan dikirim. Pertimbangkan daya kerusakannya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi adalah berusaha untuk tidak cepat-cepat marah. Yang kedua, ketika marah segera hentikan. Dan yang terakhir ini yang penting. Jawaban lemah lembut. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1 katakan demikian. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas
membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saudara, ini yang terjadi saat ini, saudara. Ya, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan pedas. Ini kita lagi musim yang namanya satir, yang namanya sarkastik, yang namanya sindiran, benar? Ya, kita banyak nyindir, banyak ngejek, banyak menghina. Sebagian besar isi dari sosial media kita hanya tentang itu. Sindiran, ejekan, sarkastik gitu ya. Bukan kata-kata yang membangun. Nah, ada kata-kata membangun tapi nggak laku. Yang laku adalah ini sindirannya mantap banget. Ini ejekannya wow, ngejek habis-habisan. Seperti itu. Yang kita kerjakan juga seperti itu. Dan firman Tuhan katakan perkataan pedas membangkitkan amarah. Yang diperlukan adalah perkataan yang lemah lembut. Saudara, tidak ada perkataan pedas atau sarkastik atau sindiran atau ejekan hinaan yang dapat membuat masalah menjadi jernih. Sekali lagi ya, tidak ada sindiran, tidak ada sarkastik, tidak ada ejekan, tidak ada hinaan yang membuat masalah menjadi jernih. Sekali lagi ya, tidak ada kata-kata sindiran, ejekan, sarkastik yang membuat masalah menjadi jernih. Cukup, saya kira tidak usah sekali lagi. Mungkin ada orang katakan, saya sedang menyentil. Saya sedang membukakan kesadarannya. Karena orang ini gak sadar-sadar. Karena si papa si mamah mah butek gitu ya. Dikasih tahu teh hese. Mungkin harus dengan sarkastik, mungkin dengan sindiran, ejekan. Ketika kita menyindir, mengejek, mungkin kesadarannya akan tring, langsung caang gitu ya. Langsung, oh iya saya ngerti. Nonsen, tidak ada saudara. Sebelum papa, mama, orang tua, istri, pasangan kita sadar. Dia sakit hati terlebih dahulu. Yakinkan itu. Dia sakit hati terlebih dahulu. Sebelum muncul kesadaran itu. Dia sakit hati terlebih dahulu. 100%. Saya tambahin 5%, 105%. Ada yang mau nambahin? Tidak ada. Dikatakan dalam firman Tuhan, katakan perkataan pedas tidak akan akan menghasilkan amarah. Tidak ada. Stop itu. Jemaat Rehobot tidak lagi dengan sarkastik, tidak dengan sindiran, tidak lagi dengan ejekan. Perkataan lemah lembut. Mah, kurang asin. Papa ambilin garamnya, oke, enak. Tengenah iya mah. Cai atah sop. Terus ketika papahnya nyari, mah, ari susu teh di mana ya teh? Aya di lemari es. Mah, terus mamah teh berteriak dari dalam kamar. Teangana ku mata atuh ulah ku sungut. Benar? Lalu si papa apakah akan langsung ting? Oh iya, hente. Pasti papa akan menjawab dengan lebih heboh lagi. Jawabannya adalah rahasia, jangan nanti saudara akan ikutan. Saudara, tidak ada. Sekali lagi saya katakan tidak ada. Sekali lagi saya katakan tidak ada. Kata-kata yang pedas itu membuat orang menjadi tercerahkan. Tidak ada. Perkataan lemah lembut yang firman Tuhan katakan. Lemah lembut, geus lah. Kalau saudara mengatakan saya mau menyindirnya, saya yakin 105% bahwa ingin menyakiti dia terlebih dahulu. Sedih saudara, sedih kalau anak Tuhan lakukan seperti itu. Sedih, jangan lakukan seperti itu ya. Di rumah jangan lakukan seperti itu. Dimanapun, jangan lakukan seperti itu. Perkataan yang lemah lembut. Yang akan membuat orang menjadi tercerahkan. Bukan perkataan yang menghina. Bukan ejekan. Ya. Mungkin teman yang dekat sekali juga kadang-kadang mengejek gitu ya. Atau dalam rangka untuk akrab dan lain sebagainya. Itu saya katakan ya hati-hati juga. Tidak semua orang. Tidak dalam keadaan yang fit untuk menerima candaan juga saudara. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan
kebodohan. Kita tidak mau melakukan seperti itu. Jika kita percaya bahwa ada kekuatan dalam perkataan lemah lembut sama seperti firman Tuhan tadi katakan. Mari kita usahakan menemukan kalimat-kalimat baik itu. Cari kalimat pengganti dari sop yang tengenah itu. Cari kalimat pengganti dari suami yang lupa menutup garasi itu. Pak, pokoknya udah sama mama. Si papa langsung, jangan sama papa aja. Benar kan? Lebih enak gitu ya. Atau sama anak-anak, Morin, garasi. Apa kata si Morin teh? Garasi kunaon emang gitu ya. Saudara, tidak jelas gitu ya. Mari dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, Saudara. Mari ciptakan ayah, ibu dan pasangan yang dapat dirasakan rasa amannya, ya. Kadang-kadang kita tidak menjadi sosok yang seperti itu di rumah. Karena apa? Karena orang-orang curiga. Karena kita bisa sewaktu-waktu berkata-kata dengan tajam. Karena bisa kita sewaktu-waktu berkata dengan kejam bahkan. Jadi anak-anak tidak pernah mau dekat. Jadi pasangan tidak pernah mau dekat. Karena saya tidak tahu, sekarang lagi bager nih. Tetapi hati-hati ya, dia mah sewaktu-waktu kalimatnya bisa tajam. Bahkan bisa kejam kalimatnya. Bisa menusuk atas nama kebenaran. Kan orang Kristen, atas nama kebenaran. Maka saya akan menusuk engkau. Diputar-putar tusukannya. Dicabut ditusuk deui. Diputar-putar deui. Atas nama kebenaran. Atas nama firman Tuhan. Firman Tuhan gak ngajarin gitu. Firman Tuhan ngajarin dengan jawaban lemah lembut. Mari kita belajar dalam konflik dalam rumah tangga. Saya kira tidak hanya di rumah tangga. Di segala macam. Bapak-bapak, ibu-ibu. Berapa banyak pria di tempat ini? Yang pria jangan lupa hari Selasa ya, saya tetap dapat titipan dari Pak Suratno. Hari Selasa untuk ikut KKP. Nanti belajar gimana caranya supaya hidup benar sebagai seorang bapak. Ibu-ibu, ibu-ibu juga jangan lupa hari Jumat jam 4 ikut KKW. Nanti diajarin ya gimana caranya untuk membalas jawaban-jawaban kejam bapak. Enggak. Untuk mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, temukan terus kebaikan, temukan terus hal-hal yang baik yang gereja Tuhan sudah siapkan buat kita. Ya, ada banyak hal yang kita bisa ikuti. Terutama adalah core. Ya, supaya saudara tahu bagaimana melewati hidup. Saya kira setiap orang yang sudah melewati core, 80% dia tahu bagaimana cara menghandle kehidupan. Kenapa 80%, 20%-nya rahasia milik Tuhan? Saya tidak tahu. Tetapi semua yang ada di dalam kehidupan kita tahu bagaimana cara handle-nya. Saudara ikut core, ya. Core nggak main-main. Serius, bagus sekali buat saudara semua. Nah, kesimpulan hari ini saya tidak akan panjangkan saudara. Karena amarah tidak mengerjakan kebenaran, maka kita harus meminimalkannya. Bagaimana caranya meminimalkan? Perlambat untuk marah dan segera sudahi ketika sudah marah, saudara. Yang ketiga caranya adalah pilih cara yang lemah lembut untuk menyelesaikan perbedaan. Ya, ada banyak cara. Mari kita berusaha untuk menemukan. Jangan berusaha untuk menemukan kalimat sindiran yang paling tajam, yang paling merusak, gitu ya. Tapi temukan kalimat yang begitu lembut, yang begitu menguatkan. Kita tidak memberikan usaha untuk itu. Memang kita manusia yang berdosa, masih ada sisa-sisa dosa dalam kehidupan kita. Gampang banget untuk ngejelekin orang mah. Gampang, minta kudu mikir. Bahkan sebelum mikir kata-katanya sudah keluar. Tapi ketika mikirkan bagaimana kata-kata lembut, hese, saudara, berminggu-minggu, berbulan-bulan, 40 tahun untuk bisa menemukan kata yang lemah lembut. Benar saudara? Karena ada kegeraman terus di dalamnya. Mari kita tidak seperti itu, anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Mari kita belajar supaya kita bisa mengelola kemarahan atau konflik dalam rumah tangga ini dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kebaikan kemurahan-Mu. Ajar kami Roh Kudus dalam kehidupan kami di rumah atau di kantor atau di tempat kami usaha atau dimanapun kami berada dalam pelayanan sekalipun Tuhan. Supaya kami bisa mengelola marah dengan baik. Supaya kami bisa mengelola marah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk ego kami Tuhan. Bukan untuk memuaskan emosi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan setiap saat untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Bisa merenungkan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan pada
pagi hari ini Tuhan dalam hati kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan dan minum bersama-sama, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, sebelum perjamuan kudus, kebaktian yang dalamnya ada sakramen perjamuan kudus, yaitu kita makan dan minum roti dan anggur bersama-sama. Selalu saudara, kalau saudara perhatikan, 1 minggu sebelumnya selalu diumumkan, supaya kita mempersiapkan diri untuk itu. Dan setelah itu diumumkan juga untuk 3 hari kita doa puasa. Sekali lagi, doa puasa 3 hari itu bukan syarat. Kalau tidak doa puasa tidak boleh makan minum perjamuan kudus, tidak. Tetapi semuanya itu mempersiapkan diri kita. Karena kita tahu perjamuan kudus adalah satu lambang yang mencatatkan kasih Allah, kasih karunia Allah yang begitu besar untuk menebus dosa kita. Apalagi kalau kita sadar siapa kita sebelumnya. Kita adalah manusia yang seharusnya dihukum. Dan pada hari hanya seperti sekarang, sebelum kita makan dan minum bersama-sama, dibacakan ayat firman Tuhan. Ya. Ditulis ini, barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Selalu hal ini dikerjakan oleh sebab apa? Bagi kita makin mengerti, makin dalam pengertian kita tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan dengan itu tentu pada saat kita makan dan minum bukan sesuatu rutinitas. Oh, tiap bulan Gereja Rehoboth Jemaat Bandung berjamuan kudus pada minggu keempat atau minggu kelima. Dan itu tiap bulan.
Nggak ikut sekarang juga bulan depan juga bisa ikut. Oh tidak demikian saudara. Kita makin mendalam mengerti dan merasakan bagaimana pengorbanan Yesus yang begitu besar untuk kehidupan kita semua. Sebab itu saya undang untuk kita bersama-sama. Kita akan nyanyi satu kor, Tuhan Yesus Kau. Dengan cintanya mati karena dosaku, dan kita akan makan, minum bersama-sama. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami bersama-sama dalam satu perjamuan kudus, di mana dalamnya kami mengingat bagaimana kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami tahu kami adalah orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum dalam kematian untuk selama-lamanya. Tapi kami mengucap syukur karena kasih Allah begitu besar, kasih karunia Allah telah dicurahkan bagi kami semua. Dan kami pada hari ini boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu kami dapat keselamatan, hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah mempersiapkan diri kami. Sebentar kami akan makan dan minum bersama-sama. Kiranya ini semua boleh mempertebal kasih kami pada Tuhan. Di mana Kau sudah melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya Dia terima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika Yesus sedang makan, Ia mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara kita angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara.
Telaga anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita. Darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku saudara, kita ucapkan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Dia sudah lakukan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Engkau sudah limpahkan dalam kehidupan kami semua. Kami sekarang adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dibenarkan dan mendapat hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar. Makasih Bapa, waktu dan anggur sudah kami makan dan minum dan sudah bersatu dalam tubuh kami, dan kami percaya kalau ada di antara kami yang datang dengan sakit, penyakit, apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai hidup kami semua dimanapun kami berada. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Selamat. Saudara silakan duduk. Kita akan melihat atau mendengar beberapa pengumuman. Shalom saudara, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, tetapi perlu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling.
Dengan demikian, kita perlu membangun relasi dengan sesama yang sifatnya dinamis. Pada pertemuan Pastor Corner bulan Oktober, akan dibahas sekaligus kita berbincang-bincang bagaimana meningkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai prioritas utama dan juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga hubungan dengan sesama, khususnya orang-orang di sekeliling kita, dapat menjadi hubungan yang berkualitas. Pastor Corner dengan judul Meningkatkan Hubungan Pribadi dengan pembicara Pendeta Yakobus Runkat, hari Kamis 26 September 2024 pukul 7 malam, diadakan via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik saudara. Ada satu pengumuman yang terakhir saya akan sampaikan pada saudara. Yaitu, kalau saudara perhatikan, pada saat mulai COVID, maka ada sedikit perubahan dalam kebaktian kita. Khususnya pada saat persembahan. Karena pada waktu COVID dianjurkan untuk kita tidak boleh terlalu dekat, apalagi bersentuhan, mesti cuci tangan. Ya, cuci tangan paling kurang 20 detik. Sehingga kami menyediakan untuk cuci tangan di depan. Setelah itu saudara masuk, terus duduk juga ada jaraknya. Tidak boleh bersentuhan, ada jarak. Maka pada saat itu, kalau sudah perhatikan, dimulai dengan persembahan yang saudara memberikan persembahan dengan cara melalui QR code atau transfer. Nah, setelah COVID mulai berlalu, insidennya berkurang dan diumumkan bahwa sudah mulai boleh berbakti, tapi masih ada jarak. Maka pada saat itu kalau sudah perhatikan, persembahan dimulai dengan masukkan ke dalam envelope. Envelope yang ada tertulis persembahan dan perpuluhan. Nah, uang persembahan yang saudara sudah mempersiapkan dari rumah dan sudah didoakan tentu, saudara bawa ke gereja, usher memberikan envelope. Dan dalam envelope itu ada saudara masukkan persembahan saudara. Dan mulailah saudara bawa envelope-nya untuk saudara masukkan ke saudara pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berdiri di samping kiri kanan pintu. Mereka bawa keranjang. Saudara masukkan sana. Ya. Setelah itu makin bertambah normal keadaannya, mulailah persembahan itu diedarkan. Ya dulu kan nggak boleh sama sekali, sebab sesuatu yang sudah dipegang itu berpindah-pindah. Kalau ada virusnya, itu virusnya bisa pindah-pindah. Oke, tapi setelah itu kan kantong kolektor berjalan, kantong persembahan diedarkan, kita masukkan envelope itu. Nah, makin sini makin tidak ada persoalan apa-apa lagi. Dan mulai minggu depan, maka saudara
tidak usah dimasukkan ke dalam envelope. Saudara, persembahan yang saudara sudah doakan dari rumah, itu saudara bisa langsung masukkan ke dalam kantong persembahan. Jadi waktu kantong persembahan beredar, saudara bisa masukkan langsung. Tentu ada beberapa saudara yang tidak ikut kebaktian pada hari ini. Ya. Tentu minggu depan mereka sampai di depan, mereka kan biasanya kan envelope itu diberikan oleh usher. Nah pada saat itu dia akan, kalau saudara melihat saudara yang melayani di usher dan saudara melihat ada ini anggota, ada seorang jemaat yang datang, terus masih loh kok saya nggak dikasih envelope ya, kenapa ya? Saudara yang menjadi usher, kalau saudara lihat demikian, saudara ambil envelope yang di sebelah saudara, sebab itu ada meja di depan, saudara ambil envelope-nya, saudara kasih. Tapi setelah 2 minggu ke depan, kalau ada yang seperti itu, bingung gitu ya, saudara usher minta tolong bisa berkata kepada jemaat tersebut, silakan om, tante, atau apa ibu, silakan uang persembahannya bisa masukkan langsung di kantong persembahan. Ya, saya kira persembahan cukup jelas ya. Jadi mulai minggu depan envelope persembahan itu tidak diberikan kepada saudara. Saudara bisa memberikan uang persembahan langsung masuk ke dalam kantong persembahan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan berdiri bersama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan bagi kami semua. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, sehingga hidup kami sebagai anak Tuhan, orang dapat melihat bukan pada saat kami berbakti, tapi kami setelah kami keluar dari ruang kebaktian ini, masyarakat dapat melihat siapa kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang kehidupan kami adalah kehidupan secara Kristiani. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, yang pada bulan Oktober ini akan terjadi transisi pimpinan negara kepada pimpinan yang baru. Mari Tuhan Kau sediakan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Dan juga pada bulan November akan ada pilkada, Kau sediakan tolong sehingga semuanya boleh Tuhan berjalan dengan aman. Kau tolong juga untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan. Mereka dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai hidup kami, baik secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Shalom saudara, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, tetapi perlu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Dengan demikian, kita perlu membangun relasi dengan sesama yang sifatnya dinamis. Pada pertemuan Pastor Corner bulan Oktober, akan dibahas sekaligus kita berbincang-bincang bagaimana meningkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai prioritas utama dan juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga hubungan dengan sesama, khususnya orang-orang di sekeliling kita, dapat menjadi hubungan yang berkualitas. Pastor Corner dengan judul Meningkatkan Hubungan Pribadi dengan pembicara Pendeta Yakobus Runkat, hari Kamis 26 September 2024 pukul 7 malam, diadakan via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.